Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam materi pembelajaran untuk ilmu bilangan. Pada video kali ini adalah bagian yang kedua dari sistem bilangan cacah. Kalau pada video yang pertama kemarin, kita telah mendefinisikan dan mengembangkan sifat-sifat penjumlahan bilangan cacah. Pada bagian kedua ini, kita akan memfokuskan pada operasi perkalian pada bilangan cacah. Kalau pada definisi satu kemarin merupakan definisi dari penjumlahan bilangan cacah, maka definisi kedua ini adalah definisi perkalian bilangan cacah. Jika A dan B adalah sebarang dua bilangan cacah, jika A dan B adalah himpunan sedemikian hingga NA sama dengan A dan NB-nya sama dengan B, maka didefinisikan bahwa A kali B sama dengan NA cross B. Jadi dalam perkalian bilangan cacah, kita akan menggunakan cross pada himpunan, yaitu yang bersifat perkalian pada himpunan. Nah, pada perkalian bilangan cacah ini bahwa dinyatakan A kali B sama dengan NA cross B, di mana A sama dengan NA dan B sama dengan NB, sehingga A dan B itu merupakan banyaknya anggota dalam perkalian kartesian A cross B. Sudah kita pahami dalam materi himpunan bahwa A cross B itu merupakan perkalian dalam anggota-anggota himpunan. Ya, bilangan kardinal dari himpunan. Nah, di sini kita misalkan contohnya 2 kali 3 sama dengan, kalau menurut definisi bahwa A kali B sama dengan NA cross B, maka di sini kita definisikan 2 kali 3 sama dengan NA cross B, di mana NA-nya ini anggotanya 2 dan NB-nya anggotanya 3. Ya, jadi sembarang bilangan asalkan anggotanya 2 dan 3. Kita misalkan saja A-nya A, B dan B-nya anggotanya KLM. Maka 2 kali 3 yaitu perkalian kartesian antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Maka hasilnya adalah A, K, A, L, A, M, B, K, B, L, B, M. Nah, anggotanya ini N-nya seluruhnya ada 6. Berarti 2 kali 3 bisa dibuktikan bahwa hasilnya sama dengan 6. Contoh yang kedua, 4 kali 2. Ini sama dengan, kalau menurut definisi 2 adalah NA cross B. Di mana ini perkalian kartesian antara himpunan A dan himpunan B. Maka kita ambil anggota himpunan A ada 4 buah, misalkan saja 1, 2, 3,4. Cross anggota himpunan B yaitu ada 2, yaitu 1,2 misalkan. Maka kita melakukan perkalian kartesian anggota himpunan A dan himpunan B, di mana kita pasangkan masing-masing 1 dengan 1, 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 1, 3 dengan 2, 4 dengan 1, 4 dengan 2. Ini sudah tertulis di sini anggotanya ada 8. Artinya 4 kali 2 bisa kita buktikan hasilnya adalah sama dengan 8. Nah, dari sini jika A dan B itu sebarang dua bilangan cacah, maka A kali B adalah bilangan cacah yang tunggal. Ini menurut definisi 2 tadi. Dari sini bisa kita peroleh bahwa perkalian itu mempunyai sifat tertutup.
Jadi di sini sifat tertutup, perkalian bersifat tertutup karena perkalian dua bilangan cacah hasilnya adalah bilangan cacah itu sendiri. Nah, di dalam perkalian kita menjumlahkan secara berulang. Yaitu misalkan saja di sini terdapat 3 orang anak yang masing-masing mempunyai 4 uang logam seratusan. Jadi 3 anak, masing-masing anak mempunyai uang logam 400-an. Nah, seorang anak tidak mengerti apa itu arti perkalian. Maka untuk tahu jumlah uang dari ketiga anak tersebut, maka anak tersebut adalah menjumlahkan seluruh uang yang ada pada anak tersebut. Artinya bahwa dia melakukan perkalian dengan cara penjumlahan berulang. Karena ada 400-an, ada 3, maka 400 ditambah 400 ditambah 400. Nah, hasilnya uang logamnya ada berapa. Itu artinya penjumlahan berulang. Maka dari sini muncullah dalil 5. Dalil 5 itu merupakan perkalian adalah penjumlahan berulang. Jika A adalah bilangan asli dan B adalah bilangan cacat, maka A kali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B ditambah B, di mana B-nya muncul sebanyak A kali angka di depan ini. Jadi B-nya sebanyak A kali munculnya penjumlahannya. Nah, karena ini dalil, maka perlu kita buktikan. Sama dengan sebelumnya, bahwa buktinya kita ambilkan dari himpunan. Ambil A himpunan A sedemikian hingga NA sama dengan A. Jadi anggotanya sebanyak A. Nah, kita pikirkan A ini sebagai gabungan dari himpunan-himpunan yang lepas atau disjoin. Jadi anggota A ini anggotanya adalah disjoin. Dan masing-masing anggotanya adalah mengandung satu elemen. Sehingga himpunan A ini merupakan gabungan dari anggota-anggota himpunan A sendiri yang dipikirkan sebagai himpunan yang lepas, yaitu A1, union A2, union A3, union sampai A sebanyak A kali. Karena anggotanya adalah tunggal. Anggotanya satu semua ini. Sehingga sampai karena di sini NA-nya sama dengan A. Maka di sini sampai A ke A. Sesuai dengan jumlahnya NA ini. Kalau 3 ya ini sebanyak 3. Kalau 10 sebanyak 10 dan seterusnya. Nah, menurut definisi 2 bahwa A kali B sama dengan NA cross B, di mana A ini tadi merupakan gabungan dari himpunan-himpunan tunggal yang anggotanya 1, yaitu A1 union A2 union A3 sampai union A sebanyak A kali. Jadi kita substitusikan nilai himpunan A yang tadi di sini terus di-crosskan B, sehingga nanti akan terbentuk bahwa N A1 cross B union A2 cross B union A3 cross B union bla 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 sampai union A ke A cross B. Ini adalah penggunaan berulang sifat distributif perkalian kartesian terhadap gabungan. Ini sudah dibuktikan di dalam himpunan sehingga bisa dipakai sebagai alasan karena sudah terbukti dalil dalam himpunan tersebut. Sehingga nanti akan diperoleh ya menurut definisi satu penjumlahan kalau ada union maka sama dengan dijumlahkan, yaitu NA1 cross B ditambah NA2 cross B ditambah NA3 cross B dan seterusnya sampai NAA cross B. Ini menurut definisi 1. Nah, menurut definisi 2 kalau ada cross di sini tadi, cross ini adalah kali. Lihat ini. Cross, maka di sini kali dirubah menjadi kali, yaitu NA1 kali NB ditambah NA2 kali NB dan seterusnya sampai NAA kali NB. Ini menurut definisi 2, definisi perkalian. Sedangkan tadi sudah dikatakan masing-masing A
I dari anggota himpunan A ini, yang mana sampai 1, 2, 3 sampai A tadi, ini adalah hanya mempunyai satu anggota. Anggota yang satu maka disebut satu. Ya, 1 kali B. NB-nya tadi anggotanya adalah B. Ya, 1 kali B ditambah 1 kali B ditambah 1 kali B ditambah N kali 1 kali B. Sampai semuanya 1 kali B. Nah, sehingga di sini sama saja dengan A kali dari B. Karena I bervariasi antara AI dari 1 sampai dengan A. Jadi kalau di sini sebanyak A kali ya. A kali kalau misalkan anggota himpunan A-nya tadi ada 10, di sini sampai 10 kali, maka di sini 10 kali dari B-nya ini. Sehingga terbukti bahwa NA kali B, NA cross B ini A kali B. Contoh, 5 kali 4. Ini artinya 4 ditambah 4 ditambah 4 tambah 4 sebanyak 5 kali. 2 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 sebanyak 10 kali. 7 kali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 tambah 0 sebanyak 7 kali. Kenapa 2 kali 5 bukan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 5 kali? Nah, perlu diperhatikan tadi dalam definisi atau dalil tadi, atau dalil kelima tadi, bahwa penjumlahan berulang itu, maka yang angka di depan ini tadi, nah angka di depan tadi, ini ada sebanyak kali. Ya, kalau dibalik bagaimana? Nah, kalau dibalik, walaupun perkalian itu bersifat komutatif, bolak-balik itu sama. Hasilnya sama memang, karena bersifat komutatif. Tetapi dalam penggunaan dalil tadi, bahwa 5 kali 4, ini adalah 4-nya sebanyak 5 kali. 2 kali 5, ini 5-nya sebanyak 2 kali, bukan 2-nya sebanyak 5 kali. Kenapa? Karena kalau kita salah menerjemahkan perkalian sebagai penjumlahan berulang, ini akan sangat berbahaya sekali. Contoh gampangnya dalam kehidupan sehari-hari. Dokter memberi resep 3 kali 1. Ya. Jadi di sini misalkan saja kita lihat dokter ini memberi resep ya 3 kali 1. Ini artinya apa? Satunya sebanyak 3 kali, bukan 3-nya sebanyak kali. Artinya obat itu diminum satu sebanyak 3 kali. Pagi 1, siang 1, malam 1. Bukan langsung 3 diminum 1 kali di pagi hari. Mendem nanti. Ya, bisa mabok, bahkan bisa terjadi malpraktek. Ini dalam penggunaan kehidupan sehari-hari. Ya. Belum lagi kalau kita misalkan dalam bentuk aljabar. 3x. Nah, ini artinya apa? Bukan 3-nya sebanyak x kali, tapi x-nya sebanyak 3 kali. Artinya x ditambah x ditambah x. Nah, x-nya sebanyak 3 kali. Nah, jadi jangan sampai salah dalam menerjemahkan arti dari perkalian sebagai penjumlahan berulang. Ya. Nah, sekarang misalkan kita mengalihkan 3 kali 4. Bagaimana jika letaknya 3 dan 4 dipertukarkan? Ya, tadi dikatakan bahwa perkalian itu bersifat komutatif. Ya, bersifat komutatif. Maka kita akan coba ini kita coba untuk menerjemahkan perkalian sebagai perkalian komutatif ya. Samakah 3 kali 4 dengan 4 kali 4 kali 3? Dalam hal mana hasilnya akan sama?
Maka kita coba dulu ilustrasi berikut ini. Ya, ilustrasi berikut ini kita cari dulu. Nah, jika 3 orang anak masing-masing membawa 4 buku, makanya banyaknya buku yang dibawa adalah 12. Demikian juga jika 4 orang anak masing-masing membawa 3 buku, banyak buku juga 12. Ini untuk mengilustrasikan bahwa 3 kali 4 itu sama saja dengan 4 kali 3. Nah, salah satu cara untuk mendemonstrasikannya kita gunakan ini. Jadi kan 3 kali 4. Jadi secara perkalian kartesian, kalau ini anggotanya 3, ini anggotanya 4, karena di sini urutan tidak diperhatikan, maka pasangan anggota himpunan yang 3 ini dan anggota himpunan yang 4 ini pasangannya nanti tidak diperhatikan urutannya, tidak masalah, maka berupakan titik. 3 kali 4 ini titiknya di sini pasangannya ini ada 4, di sini pasangannya ada 3, sehingga hasilnya 12. Di sini juga demikian, hasilnya adalah 12. Ini hasilnya sama saja. Nah, dari sini muncul dalil 6 sifat komutatif perkalian bilangan cacah. Ya. Jika A dan B adalah bilangan-bilangan cacah, maka A kali B sama dengan B kali A. Karena ini masih berupa dalil, maka perlu dibuktikan. Ambil set A dan set B, sehingga NA sama dengan A dan NB-nya sama dengan B. Maka menurut definisi 2, A kali B sama dengan NA cross B. Ya, NA cross B. NA cross B itu sama dengan NB cross A, karena A cross B ekuivalen dengan B cross A. Ini sifat himpunan. Ya. Kemudian menurut definisi 2 lagi, kalau ada cross maka ini sama dengan dikalikan. Jadi ini definisi 2 bukan definisi 3. Definisi 2 definisi perkalian. Ini tanda cross berubah menjadi kali. Sehingga A kali B sama dengan B kali A. Sifat transitif kesamaan. Kemudian dalil 7 juga memunculkan sifat asosiatif perkalian bilangan cacah. Jika A, B, dan C bilangan-bilangan cacah, maka dalam kurung A kali B kali C itu sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Kita buktikan dengan mengambil set A, B, dan C dengan NA sama dengan A dan NB sama dengan B serta NC sama dengan C. Maka perkalian dalam kurung A kali B dikali C ini sama dengan N A cross B yang dalam kurung ini kita tuliskan dalam bentuk NA cross B karena perkalian dikalikan NC yang sudah banyak C. Ini menurut definisi 2 bahwa ini A kali B itu sama dengan A cross B. Nah, menurut definisi 2 juga ini perkalian ini dirubah menjadi cross sehingga diperoleh NA cross B cross C. Nah, baru kita gunakan sifat himpunan bahwa dalam kurung A cross B cross C itu sama dengan A cross dalam kurung B cross C. Ini sifat himpunan. Sehingga kita kembalikan ke definisi 2 bahwa cross ini kita rubah jadi kali. Berarti NA kali NB cross C. Yang juga cross di sini kita rubah menurut definisi 2 menjadi A kali B kali C. Jadi terbukti bahwa dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Ini menurut sifat transitif kesamaan. Jadi sifat asosiatif ini sudah terbukti. Nah, contohnya, gunakan sifat perkalian untuk menunjukkan bahwa B kali dalam kurung 4 kali 3 itu sama dengan 3 kali 4 kali B dalam kurung. Nanti kan kita buktikan bahwa ruas kiri nanti sama dengan ruas kanan. Nah, B kali dalam kurung 4 kali 3 kita rubah menjadi dalam kurung 4 kali 3 kali B. Sifat komutatif perkalian. Ini kita tukar tempatnya dengan B di depan.
Ya, ini jadinya sifat komutatif. Kemudian juga menggunakan sifat komutatif, maka 4 kali 3 ini kita tukar depannya. 3 kali 4 kali B. Ini alasannya sifat komutatif. Ini komutatifnya. Dari 4 kali 3 menjadi 3 kali 4. Kemudian menggunakan sifat asosiatif yang telah kita buktikan tadi, maka di sini kurungnya kita pindah. 3 kali dalam kurung 4 kali B. Nah, di sini sudah terbukti bahwa B kali dalam kurung 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4 dalam kurung 4 kali B menurut sifat transitif kesamaan. Nah, ini salah satu contoh penggunaan sifat-sifat perkalian di dalam pembuktian untuk menunjukkan ya. Jadi ada alasan-alasannya untuk menunjukkan bahwa ini sama dengan ini, langkah-langkahnya harus ada alasan secara matematis. Nah, sifat dari asosiatif ini tidak hanya berlaku pada 3 faktor, tapi juga 4 faktor. Misalkan di sini dalam kurung A kali B kali dalam kurung C kali D. Atau bisa dituliskan A kali dalam kurung B kali dalam kurung C kali D. Tutup kurung. Ya. Atau juga dalam kurung A kali dalam kurung B kali C kali D. Jadi bisa berlaku untuk 4 faktor. Dalil ke-8 dari perkalian ini yaitu merupakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ini dikarenakan jika kita ditanya ya, atau misalkan operasi perkalian dan penjumlahan itu digabung bagaimana. Jadi bisa kita kombinasikan dalam satu pernyataan yang disebut dengan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jika A, B, dan C adalah bilangan-bilangan cadah, maka A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Dan jika dalam kurung B ditambah C dikali A, ini sama dengan B kali A ditambah C kali A. Karena ini berupa dalil, perlu kita buktikan lagi. Kita lihat, ambil set himpunan A, B, C sehingga NA sama dengan A, NB sama dengan B, dan NC sama dengan C. Di mana kita tentukan bahwa B irisan C itu himpunan kosong atau B dan C ini merupakan disjoint. Nah, karena B irisan C ini himpunan kosong, maka B cross A irisan C cross A ini juga sama dengan himpunan kosong. Sekarang kita tentukan B ditambah C kali A. Akan kita buktikan bahwa hasilnya nanti sama dengan B kali A ditambah C kali A. Menurut definisi 1, ya, definisi 1 definisi apa? Penjumlahan. Jadi penjumlahan ini kita ubah menjadi union. Berarti NB union C kali NA. Banyaknya anggota A ini A. NA sama dengan A. Ya. Ini definisi 1. Kemudian menurut definisi 2, tanda kali ini jadi cross dalam himpunan tadi. Ya. Kemudian menggunakan sifat himpunan ya bahwa perkalian kartesian dengan gabungan himpunan, sifat himpunan seperti itu bahwa B union C cross A itu sama dengan B cross A union C cross A. Ini sifat himpunan yang telah kita buktikan. Nah, menggunakan definisi penjumlahan bahwa union itu sama dengan jumlah. Jadi diubah menjadi jumlah. Kemudian kita kembalikan ke definisi 2, cross ini. Cross ini menjadi kali. NB cross A berarti B kali A. NC cross A, C kali A. Sehingga terbukti bahwa dalam kurung B plus C kali A sama dengan B kali A ditambah C kali A. Alasannya sifat transitif kesamaan. Jadi kalau kalian nanti membuktikan atau pembuktian harus memakai alasan yang tepat seperti ini. Nah, sifat distributif ini nanti bermanfaat dalam proses perkalian. Sebagai contoh 34 kali 41. Maka kita bisa merubah
dengan cara yang lebih mudah sehingga tidak perlu menghitung terlalu sulit, yaitu 34 kali 40 ditambah 34 kali 1. Karena 40 bisa dirubah 40 tambah 1. Sehingga dengan mudah kalikan 34 kali 4 itu 136. Tambah 01 berarti 1360. Ditambah 34 kali 1 34. Tinggal menjumlahkan hasilnya 1394. Kemudian di sini ada 3x ditambah 4x. Ini kalau kita gunakan sifat distributif, maka 3 ditambah 4 dikali x. Berarti sama dengan 7x. Kemudian kalau di sini, A kali dalam kurung B plus C plus D. Bagaimana kalau anggotanya sampai 3 faktor penjumlahnya? Sama dengan menggunakan 2 faktor tadi, kita gunakan sifat asosiatif bahwa B plus C ditambah D. B plus C ditambah D. Sehingga hasilnya adalah A kali di dalam kurung ini ditambah A kali D-nya ini. Yang di dalam kurung kita gunakan sifat yang sesuai tadi distributif yang 2 faktor tadi. A kali B ditambah A kali C tambah A kali D. Jadi berlaku juga jika lebih dari 2 faktor pada penjumlahannya. Nah, kalau kemarin kita telah mempelajari pada sifat penjumlahan ada identitas penjumlahan, yaitu bilangan 0, di mana sembarang bilangan apabila ditambahkan 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Maka pada dalil 9 ini kita membahas identitas perkalian. Berapa identitas perkalian? Jika A sebarang bilangan caca, maka 1 dikalikan A hasilnya sama dengan A kali 1. Sifat komutatif yaitu sama dengan A. Bukti ambil NB. NB ini anggotanya sama dengan 1. Ya, hanya 1 saja. Dan NA sebanyak A. Maka 1 kali A sama dengan NB kali NA. Sama dengan NB cross A. Ini sifat definisi 2 tadi ya perkalian. Nah, tetapi ini B cross A nanti perkalian kartesian B dengan A ini merupakan pasangan berurutan yang elemen pertamanya elemen tunggal dari B yaitu 1 dan elemen keduanya adalah elemen yang berbeda dari A. Ya, maka nanti elemennya adalah 1. Misalkan anggotanya A ini sebanyak A ini sebanyak 3 kali, misalkan 1 2 3 dan anggotanya ini 1, maka 1,1 1,2 1,3. Jadi elemen tunggal dari B nanti keduanya elemen dari berbeda dari A, sehingga nanti pasangannya itu masing-masing mempunyai 2 elemen yang mana B ini anggotanya hanya 1. Sehingga akan terpasangkan di sini bahwa 1 kali A sama dengan NB cross A hasilnya pasti akan A. Karena elemen B hanya 1. Sehingga kalau dipasangkan tadi secara elemen maka hasilnya adalah tetap sebanyak A ini. Sehingga hasilnya adalah A. Dengan sifat komutatif perkalian maka 1 kali A sama dengan A kali 1. Yaitu sama dengan A itu sendiri. Maka 1 disebut dengan identitas perkalian. Ya. Identitas perkalian atau biasa disebut multiplicative identity. Nah, dalil yang ke-10, jika A adalah sebarang bilangan caca, maka 0 kali A sama dengan 0. Kita buktikan, ambil set A sehingga NA sama dengan A, maka 0 kali A itu sama dengan menggunakan definisi 2 kali dirubah menjadi cross. 0 adalah himpunan kosong, sehingga N himpunan kosong cross himpunan A. Hasilnya adalah N himpunan kosong. Ini merupakan sifat dari himpunan, bahwa perkalian kartesian antara himpunan kosong dengan suatu himpunan hasilnya himpunan kosong. Kita tahu sendiri bahwa anggota dari himpunan kosong itu adalah 0. Nah, sehingga nanti hasilnya sembarang bilangan dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Dalil yang ke-11, jika ABC bilangan caca dan jika A sama dengan B, maka A kali C sama dengan B kali C. Sifat transitif ya ini ya. Kemudian A, B, C, dan D bilangan caca. Jika A sama dengan B dan C sama dengan D, maka A kali C sama dengan B kali D akan kita buktikan.
Ambil set-set himpunan A dan himpunan B sehingga NA sama dengan A dan NB sama dengan B. Nah, karena A sama dengan B, jadi jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota himpunan B, maka A dan B ini mempunyai elemen-elemen yang sama banyaknya. Jadi jumlahnya banyaknya sama. Kemudian kita ambil set C sehingga NC sama dengan C. Banyaknya elemen-elemen pertama dari pasangan bilangan dalam A cross C adalah sama banyaknya dengan elemen pertama dari pasangan bilangan B cross C. Karena A dan B anggotanya banyaknya sama, sehingga kalau dikalikan kartesian, banyaknya anggotanya juga sama. Ya, maka banyaknya elemen A cross C akan sama banyaknya dengan elemen dalam B cross C, sehingga A kali C akan sama dengan B kali C. Ini sudah kita buktikan. Bukti yang kedua kita gunakan dari bukti yang pertama tadi, bahwa A sama dengan B itu sama, maka A kali C sama dengan B kali C dari bukti A ini ya, bahwa kalau A sama dengan B, maka A kali C sama dengan B kali C. Ini sudah. Nah, karena C sama dengan B, kita buktikan juga bahwa B apabila dikalikan C sama dengan B dikalikan D. Karena C sama dengan D. Ini dari bukti A. Dengan sifat transitif kesamaan, bahwa B kali C nilainya A sama dengan C, B kali C nilainya juga sama dengan B kali D, maka A kali C sama dengan B kali D. Jadi terbukti. Nah, sebagai penugasan, maka silakan kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 3 soal ini saja. Silakan bisa kalian diskusikan, nanti dikumpulkan di folder tugas, pengumpulan tugas. Nanti ada tugas 4, berarti nanti foldernya tugas 4. Silakan kalian kerjakan dan kalian pelajari. Jika ada yang belum bisa dipahami, bisa menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.